Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami pada hari ini. Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak urusan apapun. Kau telah berikan kami nafas kehidupan yang baru. Sekarang kami akan berkumpul, kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Bagi lawatan Tuhan, Kau berkati jalannya ibadah ini, agar berjalan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Kau berkati juga yang akan membawakan firman-Mu. Engkau pakai dia juga dengan luar biasa, agar bisa menyampaikan segala firman yang Engkau ingin sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk awal minggu ini. Kami akan mengawali minggu ini dengan segala kesungguhan hati kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami melalui hari-hari kami. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena firman-Mu adalah rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengawali minggu ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Arti lemah di sini Bapak Ibu Saudara belum tentu dia kekurangan. Ya, ada satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang bapak yang punya 19 ekor kerbau dan dia punya 3 orang anak. Nah, suatu hari menjelang ajalnya, bapak ini mau membagikan warisan kepada 3 anaknya itu. Anak yang pertama mendapatkan setengah dari 19 kerbau itu, artinya dia dapat 9,5 kerbau. Anak yang kedua mendapatkan 1/4 dari 19 kerbau itu, artinya dia dapat 4 ekor 3/4 kerbau. Ya, anak yang ketiga mendapatkan 1/5 dari 19 ekor kerbau itu, artinya dia dapat 3 ekor 4/5. Nah, ketiga anak ini menemukan satu keganjilan bahwa setiap dari mereka nggak dapat kerbau yang utuh. Artinya ada kerbau yang harus dipotong-potong sehingga warisan ini bisa terbagi sebagaimana wasiat dari bapaknya. Nah, dan mereka nggak suka untuk hal ini. Nah, ada satu tetangga di mana seorang bapak ini hanya punya 1 kerbau. Mendengar kegaduhan yang ada di tetangga sebelahnya itu, bapaknya ini menemui mereka dan memberikan kerbaunya itu kepada mereka. 1 kerbau yang dia punya ini dia berikan. Saya tambahkan 1 kerbau kepada kalian untuk supaya kalian dapat membagikan warisannya itu. Dan dia memberikan kerbaunya itu dengan ikhlas, supaya setiap anak ini, dengan harapan setiap anak ini bisa mendapatkan kerbau yang utuh, gitu kan. Nah, anak yang pertama tadi kan dapatnya setengah, ya. Bapaknya punya warisan 19 ditambah 1 ekor dari tetangganya, berarti ada 20 ekor kerbau. Nah, anak yang pertama mendapatkan setengah dari 20 ekor kerbau, artinya dia dapat 10 ekor. Anak yang kedua, dia dapat 1/4 dari 20 ekor, artinya dia dapat 5 ekor kerbau. Ya, anak yang ketiga itu dia dapat 1/5 dari 20 ekor kerbau, artinya dia dapat 4 ekor kerbau. Kalau kita tambah, anak yang pertama dapat 10, anak yang kedua dapat 5, anak yang ketiga dapat 4, totalnya 19. Gak ada angka yang ganjil. Terus si bapak ini bilang, ya kan, nah tugas saya sudah selesai, amanah sudah dijalankan, kalian mendapat semua kerbau-kerbau dengan utuh, dan ada sisa 1 kerbau, itu kembali lagi ke saya ya. Dia bilang, karena kan tadi totalnya 20, dibagi-bagi, totalnya 19, sisa 1 kerbau ini balik lagi ke bapaknya yang punya kerbau itu, gitu kan. Nah, dia bilang, bolehkah saya membawa 1 kerbau ini lagi untuk saya bawa pulang? Ketiga anak itu dengan sukacita menyatakan, ya Pak, silakan dibawa lagi, karena mereka mendapatkan kerbau-kerbau itu dengan utuh. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, bisa jadi, ya kan, bisa jadi ketika kita memberi, kita itu tidak sedang kehilangan. Maksudnya gini, pada saat kita memberi, kita tuh nggak lagi kehilangan atau kekurangan. Seperti bapak tadi, dia punya 1 kerbau, ya dia mau tolong orang, dia berikan kerbau itu ke orang itu yang sedang membagikan warisan. Ya, setelah dibagikan warisan, kerbau itu balik lagi ke dia, ya kan? Nah, kalau ngasih bukan berarti harus kurang, karena sesungguhnya pada saat kita memberi, kita tidak sedang kehilangan atau kekurangan, tapi sebagai membantu orang lain, gitu ya. Jadi kalau kita memberi, itu bukan berarti kita berkurang, bukan berarti kita hilang, tapi kita sedang membantu. Gitu, kita sedang membantu orang. Nah, ini harus ada di dalam setiap pemikiran kita, supaya pada saat kita memberi, kita bisa ikhlas kayak bapak yang tadi, saya berikan kerbau saya, gitu kan. Padahal dia cuma punya 1, yang tetangganya nih yang mau bagi-bagi punya 19 kerbau, gitu. Pada saat itu harus ada di dalam mindset kita bahwa pada saat memberi, kita itu bukan sedang kehilangan, dan kita itu juga bukan sedang menjadi kurang apa yang ada dalam kita. Nah,
Dari ilustrasi di atas juga Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa sebenarnya nggak harus ditambah satu kerbau gitu, karena totalnya 19 kan, dan setelah dibantu jadi 20 ekor, dibagi mereka utuh. Jadi jumlah yang dibagi itu sebenarnya nggak harus ditambah. 19 itu sebenarnya nggak harus ditambah, mereka bisa bagi secara utuh gitu kan. Dan ketiga anak ini adalah bukan orang yang sedang kekurangan. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, ketika memberi kita sedang meringankan kesusahan orang lain, meringankan beban orang lain. Yang pertama. Yang kedua, ketika memberi kita sedang menyempurnakan sesuatu. Apa yang tidak sempurna dari ilustrasi tadi di sana? Ada pecahan-pecahan pada saat pembagian, gitu. Ada ada sesuatu yang tidak utuh. Nah, memberi itu bukan hanya yang seperti saya bilang tadi, bahwa lemah itu bukan berarti selalu kurang, tapi lemah juga bisa menyempurnakan. Lemah juga bisa untuk meringankan beban orang lain. Jadi pada saat kita menolong, kita nggak harus nolong orang yang susah, kita juga bisa nolong orang untuk meringankan beban mereka. Kita bisa juga nolong orang untuk menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Bapak Ibu Saudara bisa kita lakukan? bisa menjadi contoh panitia Natal, ya kan? Banyak orang yang memberi di situ, ya kan? Panitia Natal bukan berarti sedang kesusahan, tapi apa yang kita beri itu bisa meringankan, bisa menyempurnakan rencana dari panitia Natal ini. Dan bisa jadi apa yang kita berikan itu kembali lagi kepada kita. Itu karena program Natal itu kan kembali lagi balik ke kita. Jadi memberi itu bukan hanya untuk sesuatu yang kekurangan, memberi itu juga bisa menjadi sesuatu yang menyempurnakan. Memberi itu juga bisa menjadi sesuatu yang meringankan. Yang kedua, untuk pelayanan gereja. Kita memberi bukan berarti gereja itu kekurangan, belum tentu. Gitu. Kita memberi untuk menyempurnakan program gereja. Kita memberi untuk meringankan beban dari gereja. Gitu. Jadi ada satu mindset di dalam diri kita yang mungkin bisa kita rubah, bahwa memberi itu bukan berarti memberikan sesuatu kepada yang kurang, tapi bisa jadi memberi itu untuk menyempurnakan sesuatu, memberi itu untuk meringankan sesuatu. Karena terkadang Tuhan memanggil kita untuk menyempurnakan. Tuhan memanggil kita untuk terlibat bukan karena seseorang itu kekurangan. Ketika memberi, kita sedang memiutangi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Engkau ingatkan kami kembali bahwa apa yang kami beri bukan berarti semata-mata untuk sesuatu yang kurang. Apa yang kami beri bukan semata-mata untuk sesuatu yang dalam arti lemah kekurangan. Tapi bisa jadi apa yang kami beri untuk menyempurnakan sesuatu yang telah Tuhan rencanakan di dalam hidup seseorang. Apa yang kami beri bisa jadi untuk meringankan beban dari seseorang itu. Terima kasih Bapak kalau Engkau memberikan sesuatu hikmat yang baru kepada kami mengenai arti memberi ini. Biarlah kami senantiasa mengenal Engkau lebih dalam lagi mengenai arti dari memberi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjalani minggu ini, sepanjang minggu ini dengan segala sukacita. Dan apabila kami harus memberi, Engkau mengingatkan kami bahwa memberi itu bisa jadi untuk menyempurnakan. Memberi itu bisa jadi untuk meringankan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.